Kalau boleh atau enggak sih setahu gua sih secara peraturan nggak boleh, tapi kalau ada apa enggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kegagalan. Karena biasanya sih Din, kegagalan tuh suka ada pelajaran yang mestinya bisa kita pelajarin sih, biar jadi kegagalan yang baik. Nah, Setuju. lu setuju sama kalau kegagalan tuh nggak negatif-negatif terus gitu? Setuju banget. Cuman emang pas gagalnya nggak enak kan. Cuman udahannya pasti ada. Iya, tapi memang biasanya sih dari kegagalan sampai sadar kegagalan itu biasanya membuahkan sesuatu, memang ada proses waktu yang berjalan tuh. Nah itu yang kadang orang suka nggak sabar, jadi kesannya ya udahlah gagal, gua udah selesai. Ya, jadi nyerah. Hari ini gua ditemenin sama sepupu gua sendiri ternyata, padahal dulu gua temen SMA. Oh iya, pas dulu jadi sepupu ya. Ya, jadi ada Adin hari ini yang Halo. barengin cerita di podcast kegagalan hari ini. Tapi ya itu Din, kira-kira di podcast hari ini lu bawa cerita menarik apa nih Din, yang mungkin bisa kita pelajarin bareng-bareng lah. Hari ini gue mau cerita ini sih. Lebih ke bukan kegagalan gue yang sebelumnya, cuman sekarang tuh gue nggak mau gagal gitu. Karena Karena pernah. karena pernah gagal jadi lu bikin langkah-langkah preventif biar nggak gagal lagi. Ya, betul. Tentang Pernikahan. oh, ini belakangan ini nih lagi sering diobrolin nih, tapi memang sudut pandangnya menarik-menarik. Ini gimana Din cerita lu? Ya, dulu udah hampir mau menikah nih ceritanya. Persiapan berarti Persiapan udah beli seserahan, udah nyari gedung. Untungnya belum dibayar gedungnya. belum sempet TP berarti. Gedung belum dibayar, tapi udah nyari-nyari, catering udah keliling-keliling, cincin segala macem tuh udah ngomong ke orang tua dua belah pihak. Untung belum menyebar undangan juga belum. Terus gagal. Tapi waktu itu boleh tahu nggak Din? Kenapa akhirnya? Karena kan ya itu ketika kegagalan gagal nikah itu kan maksudnya nggak kayak gagal pacaran, lu putus udah selesai kan hubungannya antara lu sama pasangan. Ini kan hubungannya udah antara lu sama antara keluarga lu sama keluarga pasangan lu nih. Itu kan udah kompleks, apa hal yang waktu itu sebetulnya jadi trigger akhirnya lu memutuskan buat nggak lanjut? Sebenarnya banyak faktor ya, emang nggak bisa satu gagalnya cuma karena ini gitu kan. Tapi emang karena banyak faktor ya. Salah satu faktor besarnya ya yang wajar-wajar aja normalnya manusia sekarang, finansial. Tapi di luar dari finansial juga ternyata Oke. setelah gagal nih, setelah kita memutuskan untuk berhenti, kayak kayaknya emang nggak cocok gitu. Kayak ini kalau menikah malah ruwet gitu. Oh, oke. Baru merasa itu setelahnya. Jadi Oh, setelah lu menggagalkan iya, setelah gagal menikah terus memutuskan untuk udah deh kita nggak batal gagal, aja gitu. akhirnya kan lu pisah tuh. Bisa. Setelah itu baru lu sadar kalau kayaknya memang itu bukan pilihan yang terbaik. Iya. Mungkin kayak emang dikasih tahu, dikasih lihat nih, ini bukan jodohnya nih, bukan nih. Sampai akhirnya lu menemukan hubungan yang baru. Ya, betul. Nah, ini. Nah, ini. Nah ini, jadi yang sekarang nih gue nggak mau gagal karena udah pernah gagal menikah. Jadi sekarang gue mau berusaha banget nih untuk nggak gagal. Tapi untuk tidak gagal di hubungan yang sekarang agak berat. Karena kalau bahasa anak sekarang beda server. Beda server. Nggak perlu diperjelaskan servernya. Nah, Din, lu kan kemarin udah sempet gagal nikah sampai akhirnya lu, kalau gue sampai punya hubungan lagi, ini mungkin ya, ini asumsi gue, lu nggak mau gagal lagi, tapi sampai akhirnya lu punya hubungan yang baru tapi beda server nih. Sebenarnya itu kan kans gagalnya gede Din, tapi lu sudah sangat yakin berarti kalau ini memang dia memang yang paling tepat, sampai akhirnya tetap harus lu perjuangin walaupun beda server. Ya, iya. Tapi lucunya gini, maksudnya kayak zaman dulu pun saat menjalani yang gagal nih,
ngerasanya yakin kan. Ah. Sekarang pun mungkin rasanya yakin kan. Tapi tadi sempat dibahas juga, ngerasa yang dulu emang kayaknya nggak cocok, karena yang sekarang dengan ngejalanin yang sekarang nih Hmm. jauh ngerasa lebih cocok, jauh ngerasa lebih nyaman, jauh lebih kayak emang yang sekarang nih yang tepat gitu, Sampai akhirnya memang harus diperjuangin. diperjuangin Din, tapi kan kalau kita bicara beda server ya, maksudnya kan obstacle-nya banyak banget ya. banget. Kan? Banyak banget. Tapi tadi kan di satu sisi lu bener-bener nggak mau gagal lagi. Apa sih Din yang langkah-langkah apa sih yang lu ambil atau yang lu jalanin sekarang buat menghindari kegagalan yang sama? Ini ngomong jujur aja nih ya. Oke. Ini terutama kita tinggal di negara plus 62 nih. Kayak solusi paling tepat sebenarnya itu bukan yang gimana-gimana ya. Kayaknya lu harus kaya dulu deh. Orang kaya kayaknya bebas-bebas banget di sini kan, mau ngapain aja kan dia enggak. Makanya solusi pertama lu cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, solusi pertama jadi ya bukan untuk Betul. ini juga untuk pribadi Iya. juga finansial, emang kita harus kerja keras nyari uang kan. Di luar itu ya banyak sih, maksudnya banyak ngobrol sama orang-orang, banyak masukan juga. Bahkan gue sampai nanya, bukan wawancara sih, beneran nanya, ngobrol individu. Gue pengen tahu, gue nanya sama teman-teman gue yang keluarganya, kalau bahasa zaman dulu kan gado-gado ya, Oh, yang iya, keluarganya gado-gado. Gue nanya ke anak-anaknya, lu sebagai anak tuh pengalamannya kayak gimana sih, lo ngerasa apa sih? Ada beberapa orang tuh yang gue tanya kayak gitu, Dan jawabannya beda-beda banget sih. Karena kenyataannya untuk ngejalanin kayak gitu kan bukan berat di orang tuanya doang kan. Nanti kalau emang sampai punya anak, anaknya ngikut. anaknya ternyata punya beban masing-masing juga ternyata, yang dia rasain, yang Oke. makanya sebelum gue memutuskan apapun, gue pengen tahu sampai ke sana. Oke. Benar-benar berarti lu mempelajarinya ya sampai nanti ketika kalau dari yang lu pelajarin berarti rata-rata kan tadi lu bilang ada, maksudnya di anak-anaknya juga ada bebannya. Beban apa sih yang biasanya anak-anaknya dapat ketika orang tuanya campuran? Kalau yang sejauh ini gue nanya ya, yang kan Hmm. teman-teman sendiri ya, paling pertama yang pasti mereka rasain adalah bingung. Karena ada dua ajaran yang berbeda, ada dua kebiasaan yang berbeda. Mereka pasti bingung. Anak kecil, nah normal, anak kecil banyak tanya, pengen tahu ini itu kan. Pertanyaan simpel, kok papa gini mah, kok mama enggak? Kok Ah, mama ini, papa enggak? Itu tuh hampir semua yang ngalamin itu. Apalagi masalah selanjutnya yang kalau sampai memang orang tuanya memutuskan untuk pisah. Itu masalah yang jauh lebih berat sih. kenapa nih? Wah, itu masalah rumah tangga orang gue kurang tahu sebenarnya. Tapi maksudnya eh, tapi biasanya kalau dari teman-teman lu nih, mereka menikah secara eh, secara pemerintah nggak? Kurang tahu, tapi harusnya sih sampai mereka bisa sekolah, bisa semuanya, harusnya mereka tercatat secara sipil. Sipil. Tapi sebenarnya kan lu berarti udah mempelajari juga dong. Di Indonesia tuh sebenarnya boleh nggak sih? Wah, itu pelik tuh kayaknya kalau gue yang ngomong boleh atau enggak. Kalau boleh atau enggak sih, setahu gue sih secara peraturan nggak boleh, tapi kalau ada apa enggak banyak. Makanya tadi kan harus kaya. Kata kunci harus kaya. Di sini kan kalau pakai uang semua rada lancar lah, walaupun beberapa belakangan ini banyak yang ketangkap. Tapi terus berarti apalagi solusi-solusi yang lu buat biar lu nggak mengalami kegagalan dan lu tetap memperjuangkan hal ini gitu? Kalau dibuat belum ada ya, karena emang sejujurnya belum ada keputusan apapun yang diambil. Oke. Tapi kalau solusi yang ditampung nih, pilihan opsi-opsi Oh apa iya, sih yang gue punya? opsi apa aja sih Din yang lu punya? Mulai dari salah satu harus mengalah, ngikut Oh iya, antara temen gua salah satunya ada yang gitu tuh. ikut si A ngikut si B atau si B ngikut si A, itu salah satu opsi. Oke. Cuman kalau ngikut kayak mana ya, buat gue pribadi ya, kayak gue nih kenal sama dia dan gue sampai jatuh cinta sama dia dengan dia yang sekarang. Kenapa dia harus diubah? Kenapa dia harus pindah? Yang sekarang gue udah suka kok. Emang kalau diubah gue jadi lebih suka?
Emang kalau diubah jadi lebih baik, gue punya jaminan apa ke sana? Iya, iya, iya. Jadi opsi itu ditampung dulu aja deh. Ditampung. Oke, itu opsi satu. Opsi Opsi satu. lain. Opsi lain, opsi lain ya kayak tadi yang gue sempet sampai nanya-nanya ke beberapa temen gue yang orang tuanya berbeda, itu jadi opsi juga untuk mempertahankan perbedaan. Oh, tetap beda. Tapi lu ada kepikiran misalnya kayak di Indonesia susah nih, luar negeri. Ada sih, tapi gini ya Pak, karena ini gue tambahin masalahnya nih. Selain beda server Pak, maksudnya untuk beda server nih permasalahan banyak kan, Ya, 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 ya. dari persetujuan orang tua, dari omongan tetangga, Keluarga omongan besar. keluarga, ya kan banyak yang masalahnya banyak. Di luar dari itu gue kesampingin dulu deh. Gue menikah dengan satu orang ini, yang gue pentingin dianya dulu nih. Oke, Yang oke. lain-lain gue kesampingin dulu. Ternyata dia juga punya keinginan. Rata-rata perempuan pasti punya keinginan kan. Oke. Dari kecil memimpikan, wah pernikahan gue nanti begini, begini, begini. Dan kenyataannya dia juga punya itu. Dia Oke. memimpikan untuk pernikahannya caranya seperti ini. Ada dekorasi seperti ini. Yang dekorasinya itu tidak mungkin dilakukan di server sebelah Pak. Oh, dekorasi server yang satunya lagi Nah, berarti. misal secara dekorasi Oke, doang, oke, oke. secara tempat, kan Oh, tempat oke. juga pasti berbeda tuh kan. Iya, iya, iya. Prosesi. Dari gue pribadi itu jadi masalah besar karena kalau gue memutuskan untuk ikut cara gue, oh berarti dia nggak bisa dong dapetin apa yang dia impikan dari kecil. Tapi kalau sebaliknya, nggak memungkinkan juga. Nggak memungkinkan. Gue sih sebenarnya kayak gue nggak punya wedding dream. Oh gue nanti pengen pakai baju ini sepatu, nggak ada, nggak ada. Lebih laki kayak lebih ya lah. Yang penting gue sah gitu. Jadi kalau dibalik gue justru nggak bermasalah, tapi kan itu masalah lapis satu tadi kan. Kalau lapis duanya kayak keluarga gue gimana? Karena kalau menurut gue ya, kalau harus ngikut ke salah satu dengan opsi mengalah, nih opsi ketiga tuh harus ada yang mengalah ya kan. Gue sih kurang setuju sebenarnya sama opsi mengalah, tapi tetap gue tampung dulu. Karena mengalah kayak kenapa harus ada yang dikalahkan? Kita harus sama-sama senang, sama-sama menang dong. Kenapa harus ada yang dikalahkan? Kenapa harus ada yang bersedih di sini? Kita tujuannya mau bahagia, kenapa harus ada yang sedih kan? Setuju nggak Pak? Iya, iya, iya. Din, tapi kalau ini tuh keluarga dari lu sama pasangan tahu nggak sih masalah ini, Din? Atau misalnya backstreetan aja gitu? Tahu, karena gue nggak pernah nutupin apa-apaan sih. Kalau ditanya ya gue jawab apa adanya. Tapi respon keluarga gimana, Din, dengan masalah ini? Kalau keluarga inti ya, kayaknya yang protes cuma nyokap doang sih. Yang lain kayaknya nggak ada angkat bicara apapun, lebih terserah ke guanya ya. Kalau nyokap sih ya menentang lah. Nah, kalau dari keluarga pasangan lu? Nah, kalau dari keluarga pasangan kelihatannya nih, ini dari kacamata gua aja ya. Mereka nggak yang boleh nggak boleh gitu, nggak yang harus gini harus gitu, tapi lebih ke kalau ada opsi yang tidak sesuai ekspektasi, ya pasti nggak rela lah, masih pasti ada nggak enaknya lah. Oh, tapi ini Din kan kadang kalau dari yang server sebelah buat ras-ras tertentu keras nih, Din. Dia termasuk yang itu gak? Atau Termasuk sih. termasuk yang itu juga, Bang? Tapi dia karena campuran juga, maksudnya kalau gua kan etnisnya satu nih, bokap nyokap sama. Hmm. Kalau dia campuran, jadi bokap nyokap etnisnya beda gitu. Dari yang etnis satunya aja yang keras, yang satunya nggak begitu. Tapi kalau dari ini kan dari pandangan lu nih. Tapi sejauh ini yang lu tahu respon dari pasangan lu gimana sih, Din, dengan masalah yang lu berdua hadapin? Itu karena ini opsinya masih ditampung ya, belum ada pilihan yang diambil, masih dipertimbangkan semua. Bahkan sampai sebenarnya untuk pilihan yang kita tampung semua ya, ada pun opsi untuk berpisah kan sebenarnya, yang itu Oke. lagi gua usahakan untuk gua nggak mau gagal lagi nih kan. Udahlah nggak enak yang kemarin tuh kan. Nggak enak lah, lu gimana coba ngomong ke keluarga sebelah, ngomong ke keluarga sendiri kan. Barang seserahan dan numpuk kan. Tapi lu udah ngumpulin itu, Din? Udah semua, itu udah lengkap Pak. Tinggal jalan doang. Tapi kalau yang sekarang belum sampai situ. Belum, masih nampung pilihan aja dulu. Masih kerja keras aja dulu lah. Masih buat pribadi juga masih banyak yang mau gua raih di luar dari pernikahan. Tapi lu bikin ini gak sih, Din?
eh eh, waktu terakhirnya kapan sampai lu akhirnya akan memutuskan itu berdua tuh timeline itu misalnya sampai batas waktu tertentu kita harus memutuskan sesuatu. Kesannya kayak deadline gitu ya. Iya, kayak deadline gitu kasarnya. Sampai batasnya ada, tapi maksudnya mungkin kalau dari gua tolak ukurnya bukan waktu. Tolak ukurnya usaha sama finansial tetap. Gue realistis aja lah, maksudnya kita hidup butuh butuh uang kan. Iya, Maksudnya di luar dari pernikahan toh, maksudnya dengan lo kaya nih, lo nikah nggak jadi nikah, lo tetap aja gue pengen kaya. Ya kan, tapi pengen duit kan. Lo walaupun kata orang harta nggak buat segalanya, tapi tetap lebih enak nangis di Ferrari dibanding nangis di Avanza, Bang. Setuju nggak? Jadi tetap maksudnya tolak ukurnya bukan waktu. Tolak ukurnya lebih ke kita kalau punya uang sekian kita harus mutusin mau ambil opsi yang mana. Gitu. Karena ketika secara finansial misalnya ya, udah memungkinkan baru jadi lu akan secara waktu lebih fleksibel, tapi secara finansial, tapi finansialnya tetap yang ada waktunya. Maksudnya kerja nih, kita lagi usaha ini itu tuh sampai berapa lama, dapetin uang sekian berapa lama itu ada. Cuman untuk batasan keputusan yang diambil dari opsi-opsi tadi itu lebih ke finansial kalau gue. Tapi kalau sejauh ini nih Din, support system lu selain keluarga siapa Din yang untuk jadi support system masalah ini? Ada apa teman? Lu cerita ke teman gitu atau Ke temen cerita pasti. Cuman lebih ke dapetin nanya pendapat apapun ya, maksudnya mendapat yang secara peraturan pemerintah lah, mendapat yang secara peraturan agamanya, itu pasti nanya-nanya gue karena gue juga ilmunya masih kurang lah. Tapi kalau untuk keputusannya apa yang diambil, gue nggak melibatkan orang lain sih, itu pribadi yang menikah gue sama dia. ya kan keputusan tetap ada di tangan lu berdua. Iya. Tapi berarti sejauh ini lu belum ada keputusan yang lebih condong kayaknya ke sini atau ke sini. Belum ada. Belum sih, Masih semua opsi masih terbuka. Tapi yang gue hindarin cuma opsi untuk berpisah. pisah, Itu yang paling dihindarin, sisanya masih dipertimbangkan. pertimbangkan. Tapi emang susah ya maksud. Ya kalau gua nih, bokap sama nyokap kan beda server juga nih sama. Jadi waktu dari nikah tahun 81 akhirnya bokap gua diterima sama keluarganya dia sebagai orang Islam itu tahun 97 waktu dia naik haji. Karena ini menurut asumsi gue ya, akhirnya keluarga nerima, oh ya udah berarti adik gua atau kakak gua memang serius pindah agama karena ya udah sampai naik haji gitu. Oh tolak ukurnya naik haji kan berarti lu udah serius banget nih pindah agamanya, maksudnya nggak ala-ala lah gitu. Iya. Dan memang ya bokap bertanggung jawab sama kepindahannya kebetulan, maksudnya dia sampai sekarang jadi remaja masjid kan nih. Jadi bener-bener ya gitulah, maksudnya dekat banget sama masjid. Jadi maksudnya si keluarga akhirnya ya ya udahlah gitu. Toh memang udah pilihan yang diambil pada akhirnya, tapi memang pada prosesnya ya segitu peliknya sih Din. Gue nggak ngerti, beda-beda. Ada yang gampang diterima, ada yang ya kayak bokap tuh butuh belasan tahun sampai akhirnya dia diterima. Tapi ya sebetulnya kasarnya sih memang kadang selalu ada jalannya sih, katanya sih begitu. Itu yang gue harapkan tuh. Ada jalan gitu kan. Tapi memang untuk diterima nggak terima kebayang sih, karena banyak orang yang ngambil opsi untuk udah pindah aja secara catatan kan. Oh iya iya. Karena itu kemarin gue sempat baca ada forum internasional gitu, maksudnya forum internet ya. Jadi isinya orang dari beberapa negara gitu. Dia ngebahas itu, kenapa sih pernikahan itu harus melibatkan pemerintah gitu. Secara catatan iya lo dicatat, cuman kenapa harus kita nikah yuk, kita undang pemerintah gitu. Sebenarnya karena menikah kan hubungan lo pribadi sebenarnya kan. Iya. Kalau lo punya anak baru dicatat gitu. Oke. Kayak di US kan ini kayak gitu kan. Lo banyak yang orang nggak nikah punya anak ya anaknya dicatat secara catatan sipil kan. Tapi pernikahannya kan Nggak belakangan. salah. Iya. Oke. Aduh, tapi ya gitu sih ya, maksudnya memang agak berat sih ya. Tapi memang segitu worth to fight berarti ya Din. Hubungan yang kali ini ya. Gue lihat sekarang buat gue pribadi ya, gue mau berjuang segitunya. Din, tapi kan lu nggak sendiri nih. Maksudnya banyak juga mungkin teman-teman yang ngalamin hal serupa nih, misalnya
Ya pacaran beda server. Apa Din? Tanggapan, mungkin ada tips atau solusi, pandangan, apapun Din. Buat teman-teman yang lagi ada di posisi serupa sama lu nih. Sulit sih. Emang itu sulit. Karena banyak orang yang bilang sebenarnya ini masalah yang udah bisa dilihat gitu kan. Ah. Kenapa lo mulai gitu kan. Tapi namanya jalan kan orang nggak tahu kan lo didekatkan dengan siapa, lo kenal dengan siapa, lo punya kesempatan untuk kenal lebih jauh itu kan bukan sesuatu yang bisa diatur sebelumnya kan. Oke. Nyataannya bisa deket, dikasih waktunya dan cocok. Ya itu jadi resiko yang harus lo tanggung kalau emang lo mau ambil. Tapi kalau untuk ngasih tipsnya cuma kalau emang lo mau, ya jalanin, perjuangin. Kalau nggak mau, ya hindarin. Apalagi kalau udah tahu nih nggak mau pelik, hindarin dari awal gitu kan. Kalau gue emang suka tantangan mungkin. Kayaknya kurang menantang nih acara yang beda gitu. Enggak juga sih. Cuma maksudnya emang pas dari awal sebelum gue memutuskan untuk menjalin hubungan pun gue mempertimbangkan apa sih resikonya ke depan. Resikonya ternyata ada ini tuh udah gue lihat sebelumnya dan oke gue mau nyoba deh gitu. Dan sekarang saat udah dijalanin, wah datang nih masalahnya ya terima udah dijalanin. Ya berarti Apalagi kalau sekarang gue memutuskan untuk gue perjuangin terus kan, jadi ya mau apapun rintangannya ya lo jalanin, hadapin. ya berarti jangan lu jadiin alasan buat ini sama itu ya. Maksudnya ya ketika lu udah ambil Betul. keputusannya ya Hmm. kalau emang lu mau perjuangin, kalau enggak ya mending Iya, udahan gitu. secepat mungkin Din. Betul, kayak gitu. Daripada makin kompleks. Betul. Orang banyak jangan ditunda-tunda lah gitu. Kalau udah ngambil pilihan ya A, B gitu. Tapi kalau untuk opsi kedepannya, nah ini masih gue tampung dulu nih karena masih banyak, masih kebuka lah semua pilihannya, ada pertimbangannya, berat lah untuk mau pilih yang mananya. Iya karena pertimbangannya ada masalah keluarga inti, keluarga besar, tetangga, kerabat, yang ya gitulah, yang punya pendapatnya masing-masing. Tapi ya selama lu sudah yakin, lu mau hidup mati memperjuangkan gitu, ya jalanin aja berarti Den. Iya. Aduh, ini udah jadi obrolan keluarga besar nih. Tapi ya gua sih sebagai salah satu dari keluarga lu mendoakan tetap yang terbaik buat lu dan pasangan lah Din. Apapun yang terjadi Iya. mudah-mudahan lu tetap bisa mendapatkan jalan terbaik lah. Sebenarnya yang unik nih, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya dari zaman dulu ternyata udah ada. Karena gue sempat baca buku yang punya mencatat lah kejadian-kejadian dari zaman-zaman dulu gitu. Banyak hal yang bukan kayak tentang pernikahan beda aja. Hah? Karena zaman informasi ini, sosial media di mana-mana udah gampang kan. Aha. Jadi lebih terangkat aja. Sebenarnya masalahnya udah dari zaman dulu, cuman sekarang lebih terangkat aja. Apalagi kalau kayak kemarin tuh ada yang wah anak pejabat kok boleh gitu kan. Tapi ada yang boleh Din. Sempat masuk berita lah yang itu. Karena punya duit. Itu kuncinya, punya duit tuh bukan solusi semua ya, tapi lu jauh lebih mudah lah lu punya duit kan. Solusi lu jadi lebih banyak. Iya. Yang tadinya solusinya nggak ada jadi ada solusinya. Betul. Karena ada kok ceritanya yang keluarganya menentang kan. Wah, tapi ternyata dia rumahnya besar kan. Jadi boleh. Oh iya. Karena persepsinya jadi bisa agak dibelokin. Kan ada aja ntar ada lah sumbangan ya kan. Iya, tapi ya benar sih, maksudnya kalau emang lu mau perjuangin ya benar-benar perjuangin, karena ya jalannya kali aja masih ada kebuka biar sedikit. Tuh. Intinya kalau dari gua pribadi, kalau finansial lebih kuat, nah pilihan lebih banyak. Aduh. Ya itulah, mudah-mudahan lu mendapatkan yang terbaik Den sama pasangan lu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana juga banyak mempertimbangkan lah, apalagi pilihan buat beda server tuh kan bukan kedepannya. Kalau pas pacarannya mah tinggal pacaran doang, tapi jenjang selanjutnya itu kan butuh apa ya, pertimbangan yang lebih kompleks lah. Lebih mateng. Lebih Bahkan nggak cuma untuk memutuskan, tapi sampai ke depannya sampai punya anak itu kan dibahas juga, anaknya ntar ikut siapa, anaknya diajarin apa anaknya mau dibebasin.
pun diberikan kebebasan kepada anaknya, orang tuanya rela apa enggak? Itu harus dipikirin sampai berapa puluh tahun ke depan itu dipikirin karena nggak usah repot, maksudnya nggak harus lo pikirin keras-keras, udah banyak kejadian ya lo tinggal tanya atau tinggal tahu gitu mereka tuh kayak gimana sih ngejalaninnya. Iya kesannya kayak konyol ya, ngapain kita mikirin orang masih 20 tahun lagi Iya. kejadian, cuman ya memang akan terjadi soalnya kan Din. Tadi itu sama seperti sebelum lo memutuskan lo udah tahu sebenarnya bakal masalah kan. Ini juga sama. Jadi masalahnya lo tahu dulu aja baru lo putusin. Makanya sekarang gua belum ada keputusan karena ntar dulu masih ditampung dulu semua ini. Karena sebenarnya ya kalau dari masalah lu sebetulnya lu udah mempersiapkan masalah ini akan datang kan. Iya. Nah itu dia, jangan lupa masalahnya bakal besar banget ya, pertimbangin. Maksudnya kalau emang udah jadi pilihan ya jalanin, kalau enggak ya tinggalin, cari kehidupan yang lebih baik di luar sana. Karena ini pilihan yang tidak gampang Din. Aduh Din, thank you ya Din ya. Ini udah ngobrol-ngobrol masalah ini ya, mudah-mudahan banyak yang tercerahkan lah. Maksudnya kalau yang masih galau-galau, aduh Amin. gimana nih, gua udah cocok tapi kok beda, tapi kok gimana, tapi kok ini, tapi kok itu, ya lu harus bikin keputusan secepatnya. Mudah-mudahan banyak yang senang sama obrolan ini, jadi ya mungkin bisa subscribe kali Din, atau misalnya ada temennya yang galau nih bisa di-share juga Ya. obrolan ini, jadi bisa punya pandangan lain lah masalah perbedaan server. Din, sekali lagi thank you. Komen lo jadi forum ntar. Oh iya. Menurut ini, ya, menurut deh, ya, banyak jadi yang banyak profesor dadakan. Tapi Din, sekali lagi thank you dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.